Halo siswa-siswi kami sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia. Pada kali ini kita akan lanjut ke bab berikutnya yaitu bab kedua struktur atom. Standar kompetensi yang diharapkan pada bab ini adalah memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur, dan ikatan kimia. Kompetensi dasarnya memahami struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, sifat-sifat unsur, massa atom relatif, dan sifat-sifat periodik unsur dalam tabel periodik, serta menyadari keteraturannya melalui pemahaman konfigurasi elektron. Sedangkan indikator, yang pertama mendeskripsikan perkembangan model atom, yang kedua menjelaskan partikel-partikel subatom, ketiga menjelaskan dan memformulasikan nomor atom dan nomor massa, yang keempat mendeskripsikan struktur atom, dan yang terakhir mendeskripsikan sifat-sifat unsur kimia dan menggolongkannya dalam tabel periodik unsur. Adapun pokok bahasan yang kita bahas nantinya adalah yaitu yang pertama perkembangan model atom. Ini belajar tentang teori atom dari para tokoh kimia. Yang kedua, partikel dasar atom, yaitu tentang lambang dan partikel penyusun atom. Dan yang ketiga nanti isotop, isobar, dan isoton. Itu tentang istilah ketika partikel atom sama. Dan yang terakhir nanti adalah sistem periodik unsur atau SPU. Kita belajar tentang konfigurasi elektron. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama saja, yaitu perkembangan model atom. Yang pertama, teori atom Demokritus. Sebenarnya ini jarang dimunculkan ya, tapi buat kalian Bapak munculkan itu sekitar tahun 460-an sampai 370-an. Teorinya yang berbunyi demikian. Semua benda yang ada di alam ini tersusun atas partikel-partikel kecil yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dibelah atau dibagi, yang disebut menjadi atom. Yang kedua, atom-atom terbuat dari bahan yang sama, tetapi atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai perbedaan bentuk, ukuran, berat, susunan, dan posisi. Ukuran bentuk dan susunan atom-atom suatu zat itu akan menentukan sifat-sifat zat tersebut. Teori yang kedua adalah teori atom Dalton. Dengan nama lengkap John Dalton. Dia mengemukakan bahwa atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibelah lagi atau dibagi lagi. Kemudian, atom digambarkannya sebagai bola pejal yang sangat kecil. Suatu unsur memiliki atom-atom yang identik dan berbeda untuk unsur yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Berarti gini modelnya ya. Ini ada bulat seperti bola pejal. Kemudian dilanjutkan dengan teori yang ketiga yaitu teori atom Thomson. Nah, dengan nama lengkapnya J.J. Thomson. Nah, model atomnya bisa digambarkan seperti berikut ya. Kalau tadi bola pejal, yang ini sudah ada bintik-bintiknya, gitu ya. Atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan padanya tersebar partikel-partikel bermuatan negatif. Nah, yang ini tadi. Ini bola pejalnya, tapi ada partikel bermuatan negatif yang disebut dengan elektron. Kemudian, model atom Thomson ini sering nanti dikenal dengan model roti kismis. Karena menurut Thomson, penyebaran elektron pada atom layaknya penyebaran kismis pada roti. Tahu nggak siswa-siswi kami kalian? Bagaimana roti kismis? Coba nanti diamati ya.
Benar enggak roti kismis itu seperti ini? Nah, ada roti yang bulat, baru ada kismis di permukaan roti. Teori yang keempat itu adalah teori atom Rutherford. Dia mengemukakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Kemudian, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Yang ketiga, selama mengelilingi inti, gaya sentripetal pada elektron dalam suatu atom terbentuk dari gaya tarik-menarik antara elektron dengan inti atom atau gaya Coulomb. Teori yang kelima adalah teori atom Bohr. Bohr mengemukakan bahwa dalam setiap atom, elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Seperti ini ya. Ini inti, di lintasan ini ada elektron, kira-kira gitu maksudnya. Yang kedua, elektron bergerak tanpa menyerap atau melepaskan energi. Yang ketiga, setiap lintasan elektron mempunyai tingkat energi tertentu. Tingkat energi elektron pada lintasan yang paling dekat ke inti adalah yang terkecil. Energi yang paling besar adalah tingkat energi yang paling luar. Yang kelima, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Jika perpindahan terjadi dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar, maksudnya dari sini, dalam keluar, maka akan terjadi penyerapan energi. Akan tetapi, jika perpindahan terjadi dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, berarti dari kulit ini ke kulit lebih dalam, maka atom akan memancarkan energi. Jadi nampak ya, kalau Bohr ada inti, ada kulit. Nah, ini berbeda tingkat energi pada masing-masing kulit. Yang terakhir, yaitu teori atom modern atau nantinya disebut dengan mekanika kuantum. Pada teori atom ini merupakan perbaikan dari semua teori-teori atom yang sudah ada. Jadi, teori atom yang dipakai hingga sekarang adalah teori atom modern. Berarti teori atom-atom yang sebelumnya itu memiliki kelemahan masing-masing. Jadi, karena teori atom yang digunakan sampai sekarang adalah teori atom modern, berarti teori atom ini belum memiliki kelemahan. Jadi bagi para siswa-siswi kami sekalian yang berminat untuk melanjutkan teori ketujuh, maka temukan kelemahan dari teori atom modern. Teori atom modern itu mengemukakan bahwa ini merupakan perbaikan dan pengembangan dari teori atom Bohr. Jadi atom Bohr dilengkapi yang dibangun oleh beberapa ilmuwan seperti Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, dan Werner Heisenberg. Jadi yang merintis munculnya teori atom modern ini bukan satu tokoh lagi, tapi ada 4. Yang ini tokohnya ya, 1, 2, 3, 4. Yang ini tokoh kelimanya. Jadi ya. Jadi ada 4 tokoh. Yang pertama Louis de Broglie, Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg. Ini jangan ya. Ini bukan tokoh. Pada teori atom modern, yang juga disebut dengan teori mekanika kuantum atau teori mekanika gelombang. Menurut teori atom modern, gerakan elektron memiliki sifat gelombang, sehingga lintasannya atau orbitnya tidak stasioner, seperti model Bohr, tetapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut orbital, atau bentuk tiga dimensi dari kebolehjadian paling besar ditemukannya elektron dengan keadaan tertentu dalam suatu atom. Sementara itu, bentuk dan ukuran orbital bergantung pada harga dari ketiga bilangan kuantum. Jadi ini akan kita pelajari di topik selanjutnya ya.
Ini menarik pembelajarannya karena orang IPA suka dengan yang bilangan-bilangan atau ada perhitungan. Atau elektron yang menempati orbital itu dinyatakan dalam bilangan kuantum. Jadi, bisa kita ringkas atau kita simpulkan urutan perkembangan model atom dimulai dari Dalton dan de Morgan. Kalau Democritus berarti belum dianggap ya, karena itu masih mengandung banyak kelemahan. Jadi, kita mulai dari Dalton. Dalton, ini tadi bola pejal, kemudian dilanjutkan dengan J.J. Thomson. Nah, dalam bola pejal itu ada kismisnya, kemudian dilanjutkan oleh siapa yang ketiga? Dalton, Thomson, dan Rutherford. Nah, sudah ada inti. Ini ya, sudah ada inti. Ini bagian dalam dari bola pejal itu. Nah, berarti ini ada inti. Kemudian dilanjutkan teori atom Bohr. Nah, ini ada inti, kemudian ada elektron di lintasan masing-masing atau disebut dengan kulit. Dan disempurnakan oleh teori atom modern. Masih ingat tadi siapa yang merintis terbentuknya teori atom modern? Ya, ada juga inti, tapi elektron itu bergerak mengelilingi inti, tapi pada lintasan masing-masing itu berupa gelombang. Nah, seperti gelombang, di mana nanti pada posisi ini tertentu nantinya akan ditemukan peluang terbesar ditemukannya elektron. Oke, baiklah. Sampai di sini pembelajaran kita. Kiranya siswa-siswi kami sekalian boleh belajar lebih giat lagi dari sumber-sumber yang lain. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat, kuat dan bersukacita. Untuk tagihan itu akan diberikan berikutnya.